Saya dulu kan gini, loh, kok kenapa nggak ada yang lain? Kenapa hanya Islamologi? Pelajari saya. Begitu masuk, oh Islam indah. Masya Allah. Hanya saya pikir rugi kalau saya nggak masuk Islam. Tapi ya itu lumayan benturan hantaman dari keluarga tuh, Masya Allah. Tapi saya tidak balas satupun, hanya istighfar di hati karena Islam itu rahmatan lil alamin. Saya menunjukkan rahmat kepada keluarga saya dan alhamdulillah saudara sepupu saya, sepupu kandung saya 8 orang waktu berdebat dalam gereja, mereka 8 orang mau bersyahadat, alhamdulillah. Masya Allah. Subhanallah. Ya salam kenal juga ya Mbak Cece. Ya, salam kenal juga Mas Nazir. Jangan panggil Gus, Nasir aja biasa. Nazir. Allahu Akbar, Masya Allah. Jibril ya? Temen dia. Jibril, Mulia Dinda Jibril. Jibril mau ngomong apa Bang Jibril? Enggak, tadi sebenarnya tertarik dengan bahasa Inggrisnya karena di API internasional kita masih perlu translator. Tapi kalau beliau belum mau join untuk berdebat ya nggak apa-apa. Jadi kita standby aja. Kita masih ini. Menunggu beliau persiapan untuk ikut. Persiapan belajar. Paling Iya, nggak saya harus belajar. bisa lewat ikro lulus dulu. Paling dasarnya saya harus lewat ikro lulus dan hafal-hafal dasar-dasar Islamnya mesti saya hafal dengan kuat. Kalau soalnya gitu ya, kalau kita dunia debat, ya saya tahu teknik, saya tahu Inggris saya kuat, tapi ya kalau saya nggak bawa senjatanya, kasihan nanti nama Islam yang kena. Itu yang tadi saya paham maksudnya kalau kita translate kan saya selalu translate juga nih. Jadi kalau ada oten dari lokal habis itu debater kita dari UK atau dari US, kadang-kadang kan kita mentranslate. Nah, kadang-kadang kan kita nge-translate itu kan kita nge-translate poin ya. Kita nggak nge-translate letter-let apa yang dia katakan, tapi kita translate poin dia. Nah, jadi begitu nih oten ngomong poinnya muter-muter, begitu dia selesai ngomong kita bingung, ini apa yang mau gue translate, poin lo apa, nggak ada. Itu yang kadang-kadang translate-nya bingung karena poinnya mereka kadang-kadang nggak ada gitu loh. Itu yang Karena mereka poinnya pusing. ngeles. Itu dia Iya, kenapa itu dia. kalau debate itu memang data mesti kita hafal lengkap. Paling nggak kalau kita nggak hafal lengkap, kita tahu kunci-kuncinya supaya debate itu nggak ngeles. Ngeles itu adalah cara terakhir untuk escape, untuk kabur. Dibanding lari, ngeles bertahan sampai titik darah penghabisan. Itu kadang-kadang dia bilang banyak hal tapi poinnya nggak ada gitu loh. Jadi dia ngomong you saying a lot but you're saying nothing at the same time. How? Like itu yang kadang-kadang, hah, gimana? Itu karena mereka belajar cuma yang penting ya debat aja ya, tapi itu nggak ada poin-poin yang dia mau serang, atau kalaupun dia mau serang suatu poin tuh dia nggak tahu tangkisannya itu apa. Kan kita butuh tangkisannya sesama ayat atau sesama dasar principality lah. Kalau boleh satu satu pertanyaan dari saya untuk Mbak Justin ya. Anda kan cerdas dan saya yakin Anda juga seorang saintis ya, orang yang mengerti tentang ilmu pengetahuan. Ketika Anda membaca kitab Kejadian, ya, ketika membaca kitab Kejadian, apakah nggak pernah terpikir oleh Anda untuk mengkritisi begitu? Misalnya kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 1 nomor 3 sampai 5 di situ diceritakan terang ada di hari pertama. Kemudian di Kejadian 1 ayat 14 sampai 19 mataharinya baru diciptakan hari keempat. Apakah ini nggak pernah terpikir oleh Anda untuk mengkritisi, ini kok begini sih? Bagaimana mungkin ada terang tanpa ada matahari? Bukankah siang malam terjadi karena bumi berotasi, rotasi disebabkan adanya gaya gravitasi? Bagaimana bumi berotasi, mataharinya belum nongol? Apa nggak pernah terpikir sampai ke sana gitu, Mbak? Saya lebih seperti saya tidak berani karena again mungkin memang kita bisa pintar ya manusia. Karena saya lebih gini, sepintar-pintarnya kita cuma manusia. Badian kita cuma manusia. Masa kita ngelawan Alkitab sih? Dan emang doktrin Alkitab kan katanya kata-kata Tuhan ya. Kalaupun kita pintar, tapi kalau kita melanggar, ada yang namanya itu pemberontakan, rebellious. Rebellious itu sebenarnya tidak boleh kan. Jadi saya tahu pun itu salah, itu kenapa saya bertahan 3-4 tahun. Saya tuh rebellious. Jujur saya punya sifat rebellious. Saya kuat untuk menentang.
selama saya punya standar, selama saya tahu fondasi saya punya nih, saya kuat untuk menentang. Tapi ya again, kalau kita rebellious terhadap God itu kan dosanya luar biasa ya. Dan saat itu memang pendapatnya saya, walaupun saya tidak percaya dengan Tuhan saya, tapi Tuhan itu pasti ada, karena badan kita nggak ada jahitan toh, kan? Kita dilahirkan utuh, diciptakan utuh. Tuh tidak berani untuk mengkritik karena doktrinnya ini adalah firman Tuhan. Nah itu saat saya firman Tuhan, karena firman Tuhan itu saya baru sadar firman Tuhan ini ternyata kok firman Tuhan kayak depan belakang salah. Ini kayaknya sama aja kayak kita kerjaan translator kita ngecek barang terus depan belakang ternyata plagiat kan. Ini kan sama ya, berarti itu bukan firman Tuhan dong. Gak mungkin, masa Tuhan bisa ciptain manusia kita yang sempurna kayak begini tapi kitabnya sendiri depan belakang bisa gak kecek gitu kan. Itu kan agak udah mulai kayak ini celah nih, kayaknya ini salah nih. Nah itu ketika saya sudah bisa yakin, saya bisa melihat buktinya sih. Karena ya emang debat-debat pembukaan agama seperti begini, pembukaan lintas agama seperti ini, kita bisa membuka ya lebih dalam lapisan-lapisan yang mungkin nggak akan dibicarakan di gereja dan tidak pernah diungkit-ungkit juga. We can see the other side. Saat I see the other side, saya buka sendiri. Jadi sampai Bang Zuma, sampai Bang Handi, Bang Jonathan, Bang Ustadz Sugi Ustadz Sugi sambil lagi ngebuka ayat atau apa, saya ikut di belakangnya, saya buka King James. I open the King James, saya samakan literatur kok dari King James ke ini aja udah beda, tapi ya sudahlah ya. Tapi saya buka dan saya sadar itu tuh kita baca sendiri, kita pikir sendiri memang sudah gagal. Baru itulah saya baru berpikir, oh benar itu salah. Karena doktrin harus ada penghancuran doktrinnya mesti dikupas dulu sampai lepas, baru kita bisa berani. Kalau di pihak saya. Saya sedikit membantu jawab lagi. Jadi gini Ustaz, ada satu hukum namanya hukum dogma. Itu dia membatasi ruang lingkup kita untuk berpikir. Kenapa? Di situ perkataan pendeta dan perkataan Tuhan. Di sini kita dibelenggu, kita diikat dengan suatu tali yang kuat agar kita tidak membantah apa yang sudah pendeta sampaikan. Gitu Ustaz. Monggo silahkan. Iya, jadi kan berbeda jauh sekali ya. Kalau di Islam itu kan justru kita itu ditegur oleh Allah untuk berpikir, untuk menggunakan akal sehat. Misalnya kan afala yatafakarun. Apa kamu nggak mikir? Afala yatawakilun. Apa kamu nggak menggunakan akalmu? Kan begitu kalau di Islam. Justru Allah itu menantang manusia untuk mengkritiki Al-Quran. Silahkan kritik kalau bisa. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah dikatakan awalam yarul ladzina kafaru anas samawati wal ard kan dia maaf salah sebut ayat itu, ayat tentang Big Bang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kalau kamu ragu terhadap Al-Qur'an yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad, kata Allah, coba kamu buat satu surah saja. Nah, ini bukan cuma satu orang yang ditantang. Ya, tetapi ajak penolong-penolongmu selain Allah. Tuhanmu boleh kau ajak, malaikat boleh kau ajak, jin semua seluruh manusia boleh kau ajak. Katanya kan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u suhada'akum min dunillah. Ajaklah penolongmu selain Allah. Ya. Jika kamu mampu, dan pasti kamu tidak mampu, dipastikan pula itu oleh Allah. Dan pasti kamu tidak akan mampu. Dan jika kamu tidak mampu, ingatlah, neraka itu bahan bakarnya batu dan manusia. Alhamdulillah 1400 tahun tantangan ini tidak pernah tertanding oleh siapapun. Belum ada profesor agama bahasa manapun, ahli sastra sehebat apapun mampu membuat satu surah semacam Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran ada satu surah yang paling pendek 3 ayat. Inna atoina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. 3 ayat saja. Coba kau bikin 3 ayat saja yang semisal Quran. Belum ada yang mampu. Ini bukti Al-Quran itu, Masya Allah. Ya, bukan malah dilarang dikritis, tidak. Justru silahkan kritis. Jika Al-Quran bukan datang dari Allah, tentu kamu akan mendapati pertentangan yang sangat banyak di dalamnya. Masya Allah, Al-Quran tidak ada satu pertentangan pun di dalamnya. Tetapi bagaimana Bible? Ribuan. Ya, kita bisa menunjukkan ribuan ayat bertentangan, ayat satu dengan ayat yang lain. Silsilah Yesus menurut Matius, silsilah Yesus menurut Lukas sudah jauh berbeda. Begitu, Mbak
Jesslyn. Terima kasih.